Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia. Di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan, memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bersama-sama dapat mendatangi masjid yang kita cintai ini dalam rangka melakukan kewajiban kita sebagai lelaki muslim, yakni melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan panutan, suri teladan, qudwah dan uswah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Sedang jemaat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di akhir zaman ini, hendaklah kita meningkatkan kesadaran dan meningkatkan bahwa kita benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesadaran, kebanggaan akan atau menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat ini adalah umat yang terbaik. Umat ini adalah umat yang Allah lebihkan di antara umat lain. Sampai sini mungkin kita sering membaca firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Bani Israel sebagai umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian dan bahwasanya aku menjadikan kalian istimewa di antara manusia yang lainnya. Ayat ini kalau kita pahami sekilas menunjukkan bahwa umat keturunan Nabi Ishaq adalah yang terbaik. Namun kalau kita teliti dengan tafsirnya dan pemahamannya dan situasinya, wabil khusus di akhir zaman dan kekinian, kita akan mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan Bani Israel dulu karena mereka memiliki keimanan, karena mereka mengikuti para nabinya, karena mereka taat kepada nabinya.
mulai dari Ishaq alaihi salam, Yaqub, Yusuf, kemudian Musa, Isa, Daud, Sulaiman dan seterusnya, nabi-nabi Bani Israel, mereka mengikuti nabinya sehingga mereka menjadi umat terbaik ketika itu. Karena mereka taat kepada nabi-nabi dan utusan-utusan yang Allah kirim kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa umat ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat lainnya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa umat ini umat terbaik dari seluruh manusia dan ras yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah umat yang terbaik, sangat jelas, terang benar, yang pernah ada pada manusia seluruh. Kenapa kalian menjadi umat yang terbaik? Tentunya ada kriterianya. Dan ini yang perlu kita camkan bersama. Umat ini menjadi umat terbaik karena ada 3 hal yang disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat ini. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sesuatu yang baik menurut syariat. Umat ini menjadi umat terbaik karena umat ini menyerukan kepada yang ma'ruf. Orang-orang solehnya menyerukan kepada yang ma'ruf, ulamanya. Wa tanhauna 'anil munkar, yang kedua melarang dari yang mungkar. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca kisah Bani Israel secara keseluruhan, Allah mencela mereka karena mereka meninggalkan sisi. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dikutuk dengan lisan Daud dan Isa bin Maryam. Siapa? Yaitu orang-orang kafir dari Bani Israel. Kenapa? Karena mereka melanggar dan bermaksiat, melampaui batas. Dan karena mereka tidak mau nahi mungkar. Tidak mau nahi mungkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sangat buruk apa yang mereka lakukan. Maka umat ini menjadi umat yang terbaik karena amar ma'ruf, karena nahi mungkar. Yang alhamdulillah sampai saat ini tetap ada, walaupun tidak semua umat yang konsisten, kelompok atau perorangan yang tetap menyerukan kepada kebenaran. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Akan tetap ada sekelompok dari umatku yang mereka zahirin 'alal haqq, mereka menyerukan kepada kebenaran, tetap dalam kebenaran. Maka ini merupakan keutamaan yang pertama, yaitu umat ini umat terbaik. Kenapa? Karena umat ini menyerukan kepada yang ma'ruf, kemudian melanggar atau melarang atas hal yang mungkar. Yang mungkar dilarang. Kemudian menjadi umat yang terbaik karena umat ini adalah umat yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang yakin kepada Allah. Jadi kalau kita sebagai umat yang berKTP Islam, tapi kita meragukan Allah dalam semua dimensi dari kehidupan kita, maka kita belum beriman kepada Allah. Walaupun kita hafal rukun iman, tapi kita kadang menyalahkan Allah, kadang suudzon kepada Allah, kadang tidak menerima takdir, kadang kita menyalahkan takdir, kadang kita putus asa. Karena umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tu'minuna billah, dan engkau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita didasari dengan keimanan. Tanpa keimanan, maka hidup kita tidak akan terarah. Tanpa keimanan, kita tidak akan menjadi umat yang lurus, yang menjadi umat yang terbimbing. Sedangkan merahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini keutamaan pertama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tirmidzi dan lain-lainnya, dan dihasankan oleh sebagian ulama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil ummah
ummatun marhumah. Bahwasanya umat ini, sesungguhnya umat ini adalah umat yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Azabuha bi aidiha. Siksaannya karena tangan mereka sendiri. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hatta idza kana yaumul qiyamah, kalau terjadi hari kiamat, dufi'a rajulun minal muslimin, ya, seorang muslimin akan ditarik, ya, ditukarkan dengan orang musyrikin. Kemudian dikatakan hadza fida'uka minan nar, ini adalah tebusanmu dari neraka. Jadi umat ini menjadi umat yang disayangi. Dalam riwayat lain, laisa laha 'adzabun fil akhirah, tidak akan terkena siksa di akhirat. Dalam arti siksa yang dikekalkan. Karena tidak ada umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepadanya, yang bertauhid, kecuali semuanya akan masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik yang langsung masuk surga ataupun masuk terlebih dahulu ke neraka untuk dibersihkan dari dosa. Azabuha al-qatlu waz-zalazilu wal-fitanu fid dunya. Dalam riwayat lain bahwa siksaan umat ini adalah al-qatlu, banyak dibunuh. Kita lihat sekarang di Palestina. Jadi Allah menimpakan sekarang hanya di dunia. Nanti di akhirat tidak ada itu. Kemudian al-fitan, banyaknya cobaan. Baik orang-orang yang dibunuh bukan di Palestina, ataupun cobaan di Palestina, ataupun di mana, dimanapun umat Islam berada, itu akan dicoba di dunia. Yang disebutkan al-qatlu, dibunuh, al-fitan, fitnah, waz-zalazil, dan gempa. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi umat ini akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena umat ini adalah yang satu-satunya akan selamat dari siksa Allah yang dikekalkan. Kita harus yakin. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari Islam sebagai agama yang sebagai atau mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima. Jadi kita sebagai orang Islam harus yakin. Jangan kita menjadi ragu. Kadang kita juga dibisikkan bahwa semua agama sama, ya. Semua agama itu baik, tapi kita yakin bahwa Islam adalah agama yang bisa mengantarkan kita ke surga. Demikian. Jadi tidak ada kaitannya dengan toleransi, karena ini masalah keyakinan. Dan kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang akan menyelamatkan kita dari siksa hari akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima. Dan dia di hari akhir termasuk orang-orang yang merugi. Maka aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai kita tergoda dengan dunia, dengan ajakan-ajakan, atau kita melihat tetangga atau anak kita atau kerabat kita merelakan mengganti agamanya karena cinta, karena pernikahan, karena perjodohan, atau karena dunia, pergi ke luar negeri, kemudian harus menggadaikan imannya dan Islamnya. Tidak demikian. Karena orang Islam, umat ini menjadi umat yang istimewa karena ia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat yang akan mendapatkan garansi masuk surga. Sedangkan rahmati Allah Subhanahu wa taala, juga keutamaan yang ketiga bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah fi kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap awal 100 tahun orang-orang yang memperbarui agamanya. Memperbarui agama artinya apa? Bukan bikin ajaran baru, bukan, tapi mengajak kepada agama itu sendiri. Setelah orang-orang lalai, perlu diingatkan lagi. Setelah orang-orang berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya, diingatkan lagi. Ya. Dan ini hadis juga dihasankan oleh banyak ulama. Jadi adanya gerakan pembaruan itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Karena manusia kalau tidak diperbarui, tidak diingatkan, dia akan lupa. Dia akan lalai. Dan itulah kita di dunia ini harus bisa menintrospeksi diri.
banyak kesalahan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim. Allah mengirim Allah dengan wasilah ulama-ulama, dengan wasilah orang-orang yang kompeten mengingatkan umat ini untuk kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini tak kalah penting. Hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ajara ummati an tajtami'a 'ala dhalalah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat ini, mereka sepakat atas satu kesesatan. Jadi umat ini satu-satunya umat yang tidak akan melakukan konsensus, kesepakatan atas satu kesesatan. Kalau kita baca sejarah kita akan tahu bagaimana dulu sejarah Nasara dari awalnya, tapi umat Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, kalau ada yang menyimpang, tetap ada kelompok, tetap ada orang-orang yang akan menyerukan kebenaran. Tidak mungkin ada kesepakatan dalam satu kesesatan. Misalnya mengubah Tuhan itu menjadi 3, atau misalnya merubah ajaran haji dirubah, atau misalnya ajaran-ajaran yang sudah jelas dirubah. Tidak, karena Rasulullah SAW bilang dalam hadis ini, Allah akan menjaga umat ini dari kesesatan, sebagaimana Al-Quran juga dijaga dari perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ini juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat ini dari kesesatan, salah satunya karena umat ini menghafal kitab sucinya. Dan tidak pernah ada orang yang menghafal kitab suci sebagaimana umat ini menghafal kitab suci. Pesantren-pesantren Quran, rumah Quran, apalagi pusat Quran, di mana-mana. Intinya apa dari pusat Quran dan pesantren Quran? Menjaga Quran. Intinya apa dari menjaga Quran? Menjaga agama ini. Intinya apa menjaga agama ini? Agar kita tidak masuk dalam kesesatan. Kan itu intinya. Ya. Jadi penghafal Quran tidak habis. Tidak akan habis. Generasi demi generasi menghafal Quran untuk menjaga agama ini. Kalaupun Quran dibakar di Swedia, dibakar di Eropa, tapi orang-orang yang menghafal Quran, di dadanya di dalam Al-Quran, ada di dadanya Al-Quran, tidak akan hilang. Jadi ini keutamaan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini dari kesesatan. Kalau ada satu yang sesat, ada yang mengingatkan. Tidak mungkin semuanya sesat, tidak ada yang mengingatkan. Yang kelima adalah hadis Rasulullah SAW, Nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Jelas hadis. Dalam hadis yang banyak disebutkan bahwa kami adalah umat yang terakhir, kata Rasulullah SAW, as-sabiquna yaumal qiyamah, tapi kami yang pertama nanti. Pertama untuk apa? Pertama yang akan dihisab, pertama yang akan melintasi sirat, dan pertama yang akan masuk surga. Jadi umat ini terakhir, tapi di hari akhir ia menjadi umat yang pertama. Dan nanti ketika umat Nabi Muhammad SAW masuk surga, baru umat lainnya bisa masuk surga. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus menyadari ini. Bisa jadi umur kita paling pendek. Umur kita paling pendek dibandingkan Nabi Nuh yang 1620 tahun, Nabi Musa 350 tahun, Nabi Ibrahim 175 tahun, Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Tapi dengan umur yang pendek ini, Allah telah menyediakan bagi umat ini urutan pertama. Saya membahasakan urutan pertama akan mendapatkan kemuliaan ini. Dan yang terakhir tentunya keutamaan umat ini, karena umat ini akan masuk surga pertama kali, urutan pertama dalam rangkaian hari akhir. Kenapa demikian? Karena umat ini yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berikan namanya mudha'afatus shawab, pahala yang dilipat gandakan yang tidak pernah ada pada umat sebelumnya. Umur Nuh alaihissalam mungkin 1620 tahun, tapi Allah kasih satu malam yang namanya Lailatul Qadar, itu bisa melebihi umur Nuh. Kalau dapat 20 Lailatul Qadar, kalau kita hitung 83 tahun, maka sudah dapat 1660 tahun ibadah non-stop. Dan itu tidak ada pada umat-umat sebelumnya.
Maka oleh karena itu, sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada khutbah ini, mari kita meningkatkan kesadaran diri kita dalam berumat. Yang kadang mungkin kita, ya, mungkin di sini tidak, di tempat lain kita merasa minder. Saya ini orang Islam, tapi kadang saya minder. Atau di luar negeri kadang minder. Tampakkan Islam kita. Tunjukkan bahwa kita orang Islam. Bahwa kita adalah orang yang taat kepada agama. Bahwa kita adalah orang yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak seperti Bani Israel, tidak seperti Yahudi. Ya, yang sekarang kasusnya kita tahu dan kita lihat, dan nanti insya Allah kita akan qulub nazilah. Jadi, marilah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar mencintai beliau, yang benar-benar menjalani ajaran-ajarannya. Dan marilah kita benar-benar menyiapkan diri kita untuk hari akhir, ya, untuk mendapatkan tempat yang terbaik, untuk mendapatkan surga yang telah dijanjikan bagi umat ini dan orang-orang yang berhak mendapatkannya. Ya, tentunya umat Nabi Muhammad SAW semuanya pasti akan masuk surga, baik yang langsung ke surga ataupun mampir dulu ke neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan memberikan kita keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu 'alan nabiyil amin Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa khatib mengingatkan diri khatib dan kita semua untuk terus menjadi umat yang terbaik, yang menjalankan, ya, kriteria umat terbaik, agar kita tidak menjadi umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat, dan kita diberikan keistiqomahan di jalannya, dan kita diberikan keselamatan dalam dunia dan di akhirat, kita diberikan keselamatan pada anak-anak kita, pada murid-murid kita, pada, ya, orang-orang yang kita cintai, dan tentunya nanti kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari segala kebengisan dan kejahatan Yahudi. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma anfa'na jahdal bala wa darkash shaqa wa su'al qada wa shamatatal a'da. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر